Pagi itu, suasana kantor seperti biasa ramai, tapi terasa datar. Jam baru menunjukkan jam 9:45. Namun Dinda sudah merasa lelah, padahal baru duduk sejam di meja kerjanya. Sebagai staf finance di perusahaan distribusi, hidup Dinda hampir selalu sama setiap hari, buka laptop, input data, kirim email, lalu lembur. Rutinitas itu kadang bikin Dinda lupa kapan terakhir kali merasa bersemangat. Tapi, entah sejak kapan, ada satu hal kecil yang dayem-dayem, tunggu tangguh, kedatangan kurir. Namanya Arga. Kurir dari layanan logistik, bernama Kirim Kita itu selalu datang sekitar pukul 10 pagi. Hampir tidak pernah terlambat. Dan yang lebih aneh, lagi hampir selalu membawa senyum ramah di wajahnya. Dinda pertama kali memperhatikan Arga saat dia mengantarkan paket untuk bagian marketing 2 bulan lalu. Waktu itu, Dinda kebetulan sedang ke pantry untuk buat kopi. Saat lewat lobi kantor, matanya sekilas menangkap sosok laki-laki tinggi dengan seragam kurir warna biru tua. Kulitnya sawo matang, rambutnya rapi, dan yang paling menonjol, ekspresi wajahnya tenang, bahkan bisa dibilang teduh. Bukannya langsung pergi. Arga justru sopan menunggu petugas resepsionis mengecek penerima paket. Ia berdiri tegap, tidak main HP, dan sesekali menatap ke arah meja resepsionis sambil tetap tersenyum tipis. Setelah itu, Dinda mulai memperhatikan. Bukan karena dia langsung jatuh cinta, tapi karena rasanya aneh aja. Di tengah hiruk-pikuk, orang yang sibuk, Ada sisip yang kelihatan begitu tenang dengan pekerjaannya. Kurir yang biasanya buru-buru dan terkesan cuek, Arga justru seperti menikmati tiap langkahnya. Lama-lama, tanpa sadar, Dinda mulai mencatat waktu kedatangan Arga. Hari-hari berikutnya, Dinda sengaja duduk di area yang bisa melihat lobi depan. Awalnya dia berdalih biar bisa pantau tamu kantor, padahal dalam hati cuma ingin tahu Arga datang atau tidak hari itu. Dan benar saja, Arga hampir selalu muncul antara jam 9:55 sampai ke 10:1. Tak pernah lebih dari itu, pernah sekali. Arga datang lebih awal jam 09:3. Saat itu, Dinda belum sempat turun ke bawah, dan hanya bisa melihat dari kamera CCTV kecil di monitor resepsionis. Entah kenapa, hari itu rasanya sepi banget, kayak kehilangan momen penting dalam rutinitas kecil yang diam-diam ia nikmati. Suatu hari, Dinda akhirnya memberanikan diri buat menyapa. "Mas, sering banget ya kesini?" katanya sambil senyum, pura-pura membuka plastik paket. Arga langsung menoleh. "Iya mbak, hampir tiap hari memang. Kantor ini langganan ngirim barang, jadi saya hafal jalurnya." Dinda mengangguk pelan. Ia memperhatikan cara Arga bicara. Kalem, tidak terburu-buru, dan sopan. Tidak ada nada sok akrab atau godaan garing seperti yang biasa ia dengar dari kurir lain. "Capek nggak sih jadi kurir, panas-panasan di jalan?" tanya Dinda sambil tetap menunduk pura-pura sibuk. Arga tertawa kecil. "Lumayan mbak, tapi kalau udah biasa, ya dinikmatin aja. Yang penting sampai tujuan." Jawabannya sederhana, tapi di telinga Dinda, kalimat itu terdengar dalam. Sejak itu, interaksi mereka mulai berkembang. Tiap Arga datang, Dinda selalu menyapa. Kadang mereka ngobrol sebentar, cuma 2-3 menit. Tapi bagi Dinda, itu udah cukup buat bikin harinya lebih hidup. Yang membuat Dinda makin penasaran adalah, Arga nggak pernah banyak cerita soal dirinya. Ia hanya bilang, pernah kuliah, tapi nggak lanjut. Katanya, hidup di lapangan lebih cocok buatnya. Padahal dari cara bicara dan sikapnya, Arga sama sekali nggak kelihatan seperti orang yang berhenti kuliah karena kesulitan. Justru ia terlihat pintar, berwawasan, dan sangat teratur. Bahkan, Dinda pernah lihat Arga bawa buku kecil dan pena sesekali menulis sesuatu setelah selesai antar barang. "Mas suka nulis? Ya?" tanya Dinda waktu itu. "Sedikit-sedikit mbak, catat lokasi yang susah ditemuin, atau kadang ya, hal-hal kecil yang pengen saya ingat." Jawaban itu lagi-lagi bikin Dinda tertegun. Arga seperti penuh kejutan, tapi selalu sederhana dalam menyampaikannya. Tidak pamer, tidak sok misterius. Justru karena itulah, Dinda jadi makin penasaran. Apalagi teman-teman kantor Dinda juga mulai melirik Arga. Kurir langganan kita tuh lumayan juga ya. Ramah,
nggak songong, kata Nia, temannya dari bagian purchasing. Iya, kayaknya masih muda deh, sahut Rani, sekretaris HRD. Kalau dia ngelamar di sini, aku lulusin deh. Dinda hanya bisa senyum-senyum. Di dalam hati, Ayah merasa cemburu, entahlah, tapi jelas. Arga bukan hanya menarik di matanya saja. Hari-hari dan Dinda mulai merasa kehadiran Arga jadi bagian dari pagi harinya yang monoton. Bahkan, ada satu waktu dia diam-diam berharap dapat paket. Padahal tahu jelas dia nggak beli apa-apa. Tapi siapa sangka perasaan kecil itu justru akan membawanya ke cerita yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Karena Arga ternyata bukan cuma sekadar kurir biasa. Itulah yang terus terngiang di kepala Dinda setiap kali ia memandangi pintu masuk kantor dari balik kaca. Arga mungkin datang hanya beberapa menit setiap harinya. Tapi anehnya, efek kehadirannya bisa bertahan seharian penuh dalam pikiran Dinda. Bahkan, di akhir pekan, ketika kantor libur dan Arga tidak datang, Dinda sering tanpa sadar menatap jam di rumahnya. Sekitar pukul 10 pagi, jam di mana Arga biasanya muncul. Lucu, ya? Orang yang dulunya hanya lewat dalam rutinitas, sekarang jadi sosok yang diam-diam, dinanti. Suatu hari, ada satu paket yang ditujukan langsung ke meja finance. Nama penerimanya, Dinda. Ia agak bingung, karena merasa tidak pernah memesan apa-apa. Paketnya kecil, dibungkus rapi, dan ada stiker, untukmu di pojok kanan atas. Saat itu, Arga sendiri yang mengantar. Ia menyerahkan paket sambil tersenyum. Seperti biasa. Ini buat Mbak Dinda ya, katanya sambil memastikan tanda tangan diterima. Dinda menatapnya sebentar. Dari siapa ya ini? Saya nggak pesan apa-apa. Arga hanya mengangkat bahu kecil. Kurir nggak boleh buka rahasia pengirim, Mbak. Tapi kayaknya pengirimnya tahu Mbak suka kopi. Ia berkata sambil tersenyum simpul. Setelah Arga pergi, Dinda buru-buru membuka paket itu. Di dalamnya, ada satu kotak kecil berisi drip kopi dengan tulisan tangan di karton. Buat kamu yang selalu terlihat lelah, tapi tetap ramah, semoga harimu lebih ringan hari ini. Jantung Dinda berdegup sedikit lebih cepat. Entah kenapa, ia merasa kalimat itu sangat personal. Waduh, ada secret admirer nih, celetuk Rani yang lewat di belakang meja Dinda dan mengintip isinya. Wah, siapa ya yang perhatian banget begini? Dari divisi mana? Tanya Nia, sambil iket-ikatan mengintip. Dinda hanya tertawa kecil. Tapi dalam hati, ia sudah punya dugaan. Arga, meskipun tidak ada bukti jelas, kalimat dalam catatan itu sangat mirip dengan cara bicara Arga. Ringan, sopan, tapi terasa tulus. Lagi pula, siapa lagi yang tahu Dinda suka kopi hitam? Kecuali dia. Mereka sempat ngobrol tentang kopi minggu lalu. Waktu Dinda kehabisan tenaga setelah lembur, sejak saat itu, interaksi mereka semakin dekat, tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Dinda merasa dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar penerima paket. Pernah suatu pagi, hujan turun deras. Pintu depan kantor basah kuyup karena angin yang membawa air masuk. Dinda berpikir Arga mungkin akan datang terlambat. Atau malah tidak datang sama sekali. Tapi ternyata tidak. Pukul 10.04, Arga muncul. Baju seragamnya basah sebagian, tapi ia tetap tersenyum seperti biasa. Wah, nekat banget mas. Hujan gini tetap antar paket, sapa Dinda sambil menyodorkan tisu kering. Arga menyambut tisu itu, sambil tertawa pelan. Namanya juga tanggung jawab, Mbak. Lagian, kalau nunda-nunda, nanti malah numpuk kerjaannya. Dinda memperhatikan mata Arga saat itu. Tidak ada rasa kesal atau lelah berlebihan. Justru ada keteguhan dan ketulusan. Beda dengan orang kebanyakan yang suka ngeluh saat kerja lagi nggak enak. Malamnya, Dinda tidak bisa tidur. Bukan karena kopi, tapi karena Arga. Ia mulai bertanya-tanya. Apa Arga memang benar-benar hanya seorang kurir? Atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap tenangnya itu? Penasaran, Dinda membuka Instagram. Ia kobakari nama Arga kirim kita, Arga kurir, sampai Arga Wiradi, asal-asalan menebak nama belakangnya. Tapi, hasilnya nihil. Tidak ada akun yang cocok. Ia juga mencoba cari tahu
Dari resepsionis kantor. Mas Arga yang biasa nganterin paket itu asalnya dari mana ya? Resepsionis hanya menjawab singkat. Nggak tahu mbak, tapi kata orang gudang, sih, dia termasuk kurir baru, tapi paling rajin. Nggak banyak omong. Tapi semua orang suka dia. Dinda makin penasaran. Hari-hari pun terus bergulir. Dan perasaan Dinda makin sulit ditepis. Ia tidak tahu sejak kapan rasa suka itu mulai tumbuh. Mungkin karena Arga selalu memperhatikannya. Meski dalam cara yang sangat sederhana. Atau mungkin karena Arga adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menuntut apapun darinya selain tanda tangan paket. Suatu malam, Dinda sedang duduk di balkon kos, menyesap kopi sambil membuka email kantor lewat ponsel. Tiba-tiba, ada pesan masuk dari tak dikenal. Nomor tidak dikenal. Maaf Mbak Dinda, saya Arga. Tadi saya baru sadar, dokumen pelengkap dari paket terakhir ketinggalan di motor saya. Besok saya kirim ulang ya. Mohon maaf atas kelalaiannya. Dinda membalas cepat. Oh, nggak masalah mas. Terima kasih udah infoin. Setelah itu, obrolan pun berlanjut. Awalnya soal paket, lalu berbelok ke topik makanan favorit, film, dan hobi kecil. Obrolan mereka terasa ringan, tapi selalu ada makna di baliknya. Arga tidak pernah berbasa-basi berlebihan. Ia tidak pernah menggoda Dinda seperti laki-laki lain yang pernah mencoba mendekatinya. Tapi justru karena itulah Dinda merasa nyaman. Di hari-hari berikutnya, Dinda menyadari bahwa ia bukan lagi hanya menunggu paket, tapi juga menunggu senyuman dan sapaan hangat dari seorang kurir muda yang wajahnya mulai memenuhi pikirannya. Dan di balik rasa nyaman itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Arga? Kenapa ia terasa berbeda? Pertanyaan itu terus terlintas di kepala Dinda. Bahkan, saat ia berusaha mengalihkan pikiran dengan pekerjaan yang menumpuk atau drama Korea yang sedang populer. Tapi tetap saja, sosok Arga selalu berhasil menyelinap di sela-sela pikirannya. Terlebih, sejak mereka mulai saling bertukar pesan, perasaan itu semakin sulit ditepis. Chat Arga tidak seperti laki-laki kebanyakan yang pernah mencoba dekat dengannya. Tidak ada emoji berlebihan, tidak ada kalimat gombal. Tapi entah kenapa, justru karena kesederhanaan itu, Dinda merasa dihargai. Seperti malam itu, di hari Sabtu, saat hujan turun perlahan, dan Dinda sedang duduk di kamarnya sambil memegang ponsel. Notifikasi masuk dari Arga. Arga, Mbak suka hujan? Enggak. Dinda sempat tersenyum kecil membaca pertanyaannya. Pertanyaan yang sederhana, tapi terasa hangat. Ia langsung membalas. Dinda, suka. Tapi kalau lagi nggak bawa cucian yang belum kering Arga? Haha, sama. Tapi hujan juga suka bikin tenang. Ya, Dinda. Iya. Kadang bikin mikir macem-macem. Arga, tentang apa? Dinda terdiam. Sejenak, rasanya ingin menjawab. Tentang kamu. Tapi tentu saja, ia tidak menulis itu. Ia hanya membalas ringan. Dinda, macam-macam. Tentang hidup, kerjaan, masa depan. Arga, berat ya. Tapi jarang orang bisa jujur sama pikirannya sendiri. Chat itu terhenti di situ. Tapi justru dari perkecil seperti itu, Dinda merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara penerima dan pengantar paket. Beberapa hari kemudian, Dinda memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam soal Arga. Bukan karena curiga, tapi karena penasaran yang sudah tak bisa dibendung. Ia mencoba browsing dengan kata kunci Arga, kurir kirim kita. Tapi, hasilnya nihil. Tak ada nama Arga yang muncul sebagai tokoh publik, influencer, atau semacamnya. Dinda sempat menyerah, tapi takdir kadang punya caranya sendiri untuk membuka rahasia. Hari itu, ia sedang scroll TikTok untuk mengisi waktu saat jam makan siang. Kebetulan sinyal bagus, dan FYP-nya penuh dengan konten motivasi, cerita karier, dan cuplikan-cuplikan inspiratif. Lalu, sebuah video muncul, thumbnail-nya menunjukkan sosok laki-laki muda memakai seragam kurir, tapi sedang berdiri di panggung seminar dengan setelan jas. Judulnya membuat jantung Dinda langsung berdebar. Cio muda, ikut jadi kurir, demi memahami lapangan? Ini alasannya. Dinda langsung mengetuk layar. Video itu menampilkan sosok laki-laki yang tak asing.
senyumnya, posturnya, cara bicaranya itu Arga. Tapi berbeda, bukan dengan seragam kurir, melainkan dengan gaya rapi ala pembicara profesional. Namanya muncul di layar, Arga Wiradiputra, pendiri sekaligus CEO startup logistik Kirim Kita. Dalam video berdurasi 1 menit itu, Arga menjelaskan alasannya turun langsung menjadi kurir. Kalau saya nggak tahu medan di lapangan, gimana saya bisa paham betul kebutuhan tim saya? Saya percaya, pemimpin itu harus tahu rasanya di bawah dulu, supaya bisa adil dan nggak asal perintah. Dinda membeku. Ia putar ulang videonya 2 kali, memastikan tidak salah lihat. Tapi jelas, itu Arga, pria yang selama ini datang ke kantornya dengan senyum tenang dan sikap sederhana. Ternyata seorang CEO bukan sekadar kurir. Dinda terdiam lama setelah menonton video itu. Ada rasa kagum, tentu saja, tapi juga bingung. Kenapa Arga tidak pernah bilang, kenapa ia menyamar jadi kurir biasa? Apa hanya karena eksperimen sosial? Atau karena sesuatu yang lain? Saat malam datang, Dinda masih belum tahu harus bersikap seperti apa. Ia ingin bertanya langsung, tapi juga takut dianggap sok tahu atau malah lancang. Tapi rasa penasaran itu terlalu besar untuk dipendam. Akhirnya, ia mengetik pesan pelan-pelan. Dinda, Mas Arga, aku tadi lihat video TikTok tentang CEO muda Kirim Kita yang turun langsung jadi kurir. Belum sempat menambah kata-kata lain, Arga sudah membalas. Arga, kamu nemu juga? Ya, Dinda menatap layar lama. Hanya itu, tidak ada penjelasan lebih, tapi sebelum ia sempat membalas, pesan lain masuk. Arga, maaf aku belum pernah cerita langsung. Bukan karena nutupin, tapi karena aku pengen kenal kamu bukan sebagai orang penting. Aku cuma pengen kita ngobrol biasa, nggak ada jarak, nggak ada imbel-imbel jabatan. Dinda membaca pelan. Hatinya terasa hangat, sekaligus bingung. Ia membalas hati-hati. Dinda, tapi kenapa aku? Arga, karena kamu beda. Kamu gak pernah perlakukan aku kayak kurir biasa atau seco. Kamu lihat aku sebagai manusia. Dan, itu langka. Malam itu, Dinda hanya bisa terdiam. Perasaannya campur aduk. Tapi satu hal pasti, apa yang selama ini ia rasakan, ternyata tidak sepihak. Arga memang bukan sekadar kurir biasa, tapi ia juga bukan CEO yang sombong. Sejak malam itu, banyak hal berubah setidaknya di dalam hati Dinda. Ia masih bertemu Arga setiap pagi, masih menerima paket, dan masih mendengar sapaan ramah yang sama. Tapi ada sesuatu yang tidak sama. Mungkin karena kini Dinda tahu siapa Arga sebenarnya, atau mungkin karena sejak saat itu, keduanya mulai berbicara bukan lagi sebagai kurir dan penerima paket, melainkan sebagai dua orang yang saling menyimpan rasa. Pagi itu, Arga datang seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak hanya menyerahkan paket. Pagi, Mbak Dinda, sapanya dengan senyum yang selalu sama hangatnya. Hari ini cuma 1 paket, tapi kayaknya isinya berat. Dinda menerima paketnya sambil tersenyum. Berat, kayak hati yang nahan rahasia, ya? Arga menatapnya, lalu terkekeh pelan. Wah, sindirannya halus tapi kena. Dinda tertawa kecil, lalu memberi isyarat agar Arga duduk sebentar di kursi tunggu dekat resepsionis. Untungnya jam kantor belum terlalu ramai, jadi tidak banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Mas Arga, ucap Dinda pelan. Boleh aku nanya sesuatu? Arga menegakkan tubuhnya, menyilangkan tangan di atas lutut. Tanya apa aja. Kamu sejak awal memang berniat menyamar jadi kurir, atau gimana? Tanyanya hati-hati. Arga tidak langsung menjawab. Ia menghembuskan napas perlahan sebelum mulai bicara. Sebenarnya bukan menyamar, Din. Aku memang dari awal pengen turun langsung ke lapangan. Perusahaan kami baru, sistem masih banyak yang perlu diperbaiki. Daripada cuma duduk di belakang meja dan asal ngatur, aku milih ngerasain dulu semuanya dari bawah. Dinda mengangguk pelan. Dan kamu pilih kantor ini karena? Arga menet Dinda dalam-dalam. Awalnya kebetulan, tapi setelah beberapa hari, aku merasa nyaman di sini. Terutama karena ada kamu. Hati Dinda mencelos seketika. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi langsung masuk ke relung hati paling dalam. Aku nggak mau kamu kenal aku karena jabatan. Lanjut Arga.
Aku pengen kamu kenal aku sebagai Arga yang suka nganterin paket, yang suka kopi hitam, Don yang dayam-dayam, suka dengerin kamu cerita, walau cuma sebentar. Dinda tersenyum. Tapi kamu sadar kan Mas, sekarang semua udah nggak cuma sebentar lagi. Arga tertawa kecil. Ya, aku sadar. Suasana mendadak hening. Hanya ada suara printer di sudut ruangan dan ketikan keyboard dari meja seberang. Dinda menatap Arga laki-laki itu, masih dengan seragam kurirnya. Tapi hari itu, ia terasa lebih nyata dari sebelumnya. Jadi sekarang gimana? Tanya Dinda, mencoba membuka kembali obrolan. Kamu masih mau terus jadi kurir atau udah balik ke kantor pusat? Arga berpikir sejenak. Aku masih punya waktu seminggu lagi sebelum balik ke kantor pusat. Setelah itu, aku harus fokus ke proyek baru, tapi ia menatap Dinda sambil menahan senyum. Kalau kamu nggak keberatan, aku mau tetap ngabarin kamu, mau tetap ngobrol, dan kalau kamu mau juga, aku pengen ngajak kamu ketemu di luar. Bukan sebagai kurir dan karyawan kantor, tapi sebagai aku dan kamu. Dinda merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ia tidak langsung menjawab, tapi dari senyum tipisnya, Arga tahu bahwa harapannya tidak sepenuhnya sia-sia. Hari-hari setelahnya berjalan lebih ringan, meskipun hanya beberapa menit. Saat pengantaran paket, keduanya selalu menyempatkan saling menatap, berbagi senyum, bahkan saling menyelipkan pesan singkat dalam kardus kecil biasanya ditulis di balik invoice. Hari ini jangan terlalu capek ya. Kamu berhak bahagia juga. Arga, makasih sudah datang setiap hari. Kamu jadi bagian kecil dari hariku yang menyenangkan. Dinda tidak banyak yang tahu bahwa kurir satu itu punya hubungan khusus dengan staff finance. Mereka berdua pandai menjaga sikap, tidak menunjukkan apa-apa di depan umum. Tapi bagi Dinda, hanya dengan tahu Arga ada di gedung yang sama, rasanya sudah cukup. Sampai tiba hari Jumat, hari terakhir Arga bertugas di kantor itu, Dinda datang lebih awal pagi itu. Ia memilih pakaian rapi, menyemprotkan sedikit parfum, dan menata rambutnya lebih baik dari biasanya. Hatinya campur aduk, antara senang karena ingin bertemu, tapi juga sedih karena itu mungkin menjadi kali terakhir Arga datang sebagai kurir. Pukul 10.08, Arga datang. Ia membawa 2 paket, satu untuk kantor, satu lagi untuk Dinda. Secara pribadi, ini paket terakhir, katanya sambil menyerahkan kotak kecil berwarna coklat. Dari siapa? Tanya Dinda, pura-pura tidak tahu. Buka aja nanti, jangan sekarang, jawab Arga sambil tersenyum penuh rahasia. Sebelum pergi, Arga sempat menatap mata Dinda dalam-dalam. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat tinggal yang dramatis. Hanya satu kalimat yang membuat hati Dinda hangat. Terima kasih udah percaya sama aku, Din. Lalu, ia pergi. Dinda menatap punggung Arga, sampai menghilang di balik pintu kaca. Lalu, dengan hati-hati, ia membuka paket yang tadi diberikan. Di dalamnya, ada satu buku catatan kecil, dengan tulisan tangan Arga di halaman pertama. Kalau kamu mau, aku nggak keberatan jadi kurirmu seumur hidup. Di balik tulisan itu, tersemat satu foto kecil, foto Dinda dan Arga, yang ternyata diam-diam pernah diambil oleh Arga saat mereka duduk di taman belakang kantor beberapa hari lalu. Air mata Dinda menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang begitu hangat membungkus hatinya. Ia tidak pernah menyangka pertemuan singkat dengan seorang kurir akan membawa cerita sedalam ini. Dan untuk pertama kalinya, Dinda merasa mungkin ini bukan sekadar takdir kebetulan. Hari-hari berlalu sejak Arga mengakhiri tugasnya sebagai kurir di kantor tempat Dinda bekerja. Namun perasaan hangat yang ditinggalkan oleh kata-katanya masih melekat erat di hati Dinda. Ia masih memandangi buku kecil pemberian Arga setiap malam sebelum tidur. Bahkan, tulisan tangannya yang sederhana terasa lebih berarti dibanding ratusan pesan WhatsApp dari orang-orang yang pernah mendekatinya dulu. Kini komunikasi mereka berpindah sepenuhnya ke pesan singkat. Tidak lagi bertemu setiap pagi di lobi kantor, tidak ada lagi alasan untuk berbasa-basi soal paket. Tapi anehnya, hubungan mereka terasa lebih dekat. Arga, besok Minggu, kamu sibuk nggak? Dinda, nggak. Kenapa? Arga, mau ketemu nggak?
Aku pengen ngajak kamu ke tempat favoritku. Tapi janji ya, nggak kaget sama gaya aku yang beda nanti. Dinda membalas dengan emoji senyum. Dinda, aku penasaran, tapi aku janji nggak bakal kaget. Asal kamu juga nggak kaget lihat aku tanpa seragam kerja minggu pagi. Cuaca cerah, seolah mendukung pertemuan mereka. Dinda mengenakan blaus putih, sederhana, dan celana kulot krem, yang membuatnya terlihat santai, tapi tetap anggun. Ia datang ke tempat yang sudah Arga tentukan, sebuah kafe kecil di sudut kota yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tempatnya tidak terlalu ramai, tapi punya suasana yang tenang. Saat Dinda masuk, matanya langsung tertuju pada sosok laki-laki yang duduk di sudut ruangan, mengenakan kemeja biru tua, celana jeans, dan jam tangan kulit. Arga tampak begitu berbeda, bukan lagi si kurir dengan topi dan tas selempang besar. Kini ia terlihat seperti pria karismatik yang sering muncul di seminar motivasi. Namun, satu hal yang tetap sama, senyumnya. Dinda sapa Arga sambil berdiri dan menarik kursi untuknya. Makasih, udah mau datang. Dinda tersenyum sambil duduk. Aku juga makasih udah ngajak. Sejenak, suasana di antara mereka hening. Bukan karena canggung, tapi karena keduanya saling menikmati keberadaan satu sama lain dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ini tenang banget, ya, kata Dinda sambil menatap ke arah jendela yang memperlihatkan taman kecil di luar. Iya, ini tempat pelarianku. Kalau lagi capek, sama Yours Encounter. Nggak banyak yang tahu tempat ini, ujar Arga. Berarti aku orang istimewa dong, kata Dinda sambil terkekeh. Udah dari dulu. Kok? Balas Arga tanpa ragu. Dinda tertawa pelan, meski pipinya sedikit memerah. Jangan manis-manis, Mas. Nanti aku keterusan baper. Boleh, sahut Arga. Asal kamu nggak keberatan kalau aku serius. Kalimat itu membuat Dinda diam sejenak. Ia menatap Arga, mencoba mencari tahu apakah ada nada bercanda dalam ucapannya. Tapi yang ia lihat hanya tatapan tulus. Maksudnya, tanya Dinda perlahan, aku suka kamu. Din, bukan karena kamu cantik atau ramah, tapi karena kamu beda. Kamu jujur, kamu gak pernah lihat aku dari seragam atau jabatan, dan itu yang bikin aku nyaman. Dinda menggigit bibir bawahnya, mencoba menyembunyikan senyum gugup. Aku juga nyaman, Mas, ucapnya pelan. Sejak awal, entah kenapa aku ngerasa ada sesuatu yang bikin aku pengen tahu kamu lebih jauh. Mereka saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan dalam kata-kata mereka. Momen itu terasa tenang, tapi penuh makna. Tak perlu pelukan, tak perlu genggaman tangan, hanya saling menatap dan berbicara dari hati ke hati. Sudah lebih dari cukup. Setelah percakapan serius itu, suasana perlahan kembali ringan. Mereka membahas hal-hal kecil, hobi, makanan favorit, hingga pengalaman lucu selama Arga menjadi kurir. Waktu itu aku pernah nganterin paket ke rumah, yang ternyata peliharaannya seekor kambing. Kambingnya galak banget. Hampir aja aku dikejar, cerita Arga sambil tertawa. Kambing? Dinda ikut tertawa. Baru kali ini aku dengar kurir dikejar kambing, makanya aku trauma sekarang kalau lihat hewan peliharaan. Langsung siaga satu. Mereka tertawa bersama, dan suasana jadi semakin akrab. Tidak terasa, 2 jam telah berlalu. Saat mereka keluar dari kafe, Arga mengajak Dinda berjalan ke taman kecil di samping kafe. Tempatnya tenang, dengan bangku kayu di bawah pohon rindang. Mereka duduk di sana, membiarkan angin sore membelai wajah mereka. Din, panggil Arga pelan. Kalau kamu nggak keberatan, aku pengen hubungan ini nggak cuma sekadar suka-suka aja. Dinda menoleh. Maksudnya, aku serius. Aku pengen jalanin ini pelan-pelan, bukan untuk main-main. Aku pengen kita sama-sama kenal lebih jauh, dan kalau kamu juga siap, ya, siapa tahu ini jalan yang baik buat kita. Dinda mengangguk pelan. Ia tidak langsung menjawab, tapi dari sorot matanya, Arga tahu jawabannya tidak jauh dari harapan. Aku nggak keberatan, Mas, asal kita tetap jujur, saling terbuka, dan gak buru-buru. Aku juga pengen lihat kemana hubungan ini bisa berjalan. Arga tersenyum lega. Berarti boleh ya, aku jadi lebih dari sekadar kurir di hidupmu? Dinda tertawa sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Boleh, tapi jangan cuma nganter paket.
Ya, sekalian antar masa depan juga. Arga terkeket. Siap, Mbak Dinda. Dan sore itu, di bawah langit senja dan semilir angin yang lembut, dua hati yang dulu terhubung lewat paket-paket sederhana, kini mulai menyusun paket yang jauh lebih besar, sebuah harapan bersama. Arga tertawa kecil, menatap Dinda dengan penuh makna. Siap Mbak Dinda, tapi kamu harus janji juga. Jangan cuma buka paket-paketku, buka hatimu juga. Dinda mengangguk. Senyumnya merekah. Udah kebuka dari kemarin, Mas. Kamu aja yang telat, sadar. Mereka tertawa bersama. Dan sore itu terasa seperti potongan film yang indah tenang, hangat, dan menyenangkan. Tak ada musik latar, hanya suara angin dan detak jantung yang entah kenapa terasa lebih cepat dari biasanya. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka makin dekat. Bukan lagi sekadar chat basi-basi atau saling kirim emoji lucu, tapi percakapan yang lebih dalam, lebih jujur. Arga sering datang menjemput Dinda sepulang kerja. Kadang sekadar mengajak makan malam sederhana di warung pinggir jalan, atau duduk berdua di taman kota sambil berbagi cerita. Dinda merasa nyaman. Ia tidak pernah merasa perlu berpura-pura menjadi versi terbaik dirinya di depan Arga. Dan itu yang membuat hubungan mereka begitu ringan. Namun dalam beberapa minggu kemudian, Dinda menerima undangan yang tak biasa. Arga mengirimkan pesan pendek. Arga, Din, hari Sabtu bisa kosongin waktu nggak? Ada satu acara penting. Aku pengen kamu datang. Dinda, acara apa mas? Arga rahasia, tapi tenang. Nggak bakal nyuruh kamu nyanyi kok. Lokasinya aku kirim nanti. Rasa penasaran membuat Dinda sedikit deg-degan. Namun karena percaya penuh pada Arga, ia pun mengiyakan. Hari Sabtu tiba. Arga mengirimkan lokasi sebuah aula kecil yang ternyata berada di lantai paling atas kantor pusat perusahaan ekspedisinya. Tempat itu disulap menjadi ruangan elegan dengan nuansa coklat hangat dan lampu-lampu gantung bergaya klasik. Dinda mengenakan dress polos warna hijau zaitun dan sedikit makeup natural. Ia masuk ke dalam ruangan dengan langkah ragu. Lalu, matanya langsung tertuju pada Arga yang berdiri di depan berpakaian rapi, mengenakan jas navy, dan tersenyum begitu ia melihat Dinda datang. Arga melangkah pelan menghampiri Dinda. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggandeng tangan Dinda dan mengajaknya ke tengah ruangan. Beberapa rekan Arga terlihat berdiri di sekitar, namun semua tampak menjaga jarak. Seolah ingin memberi ruang bagi momen istimewa yang akan terjadi. Tiba-tiba layar besar di depan menyala satu persatu. Foto-foto muncul, foto Arga saat menjadi kurir, saat mengantar paket ke kantor Dinda, bahkan beberapa momen dayem-dayem ketika Dinda tertawa bersama teman kantornya. Lalu, mongkuil satu, tulisan besar. Paket terakhirku untukmu, bukan berisi barang, tapi janji. Dinda menoleh ke Arga, matanya membulat, kaget. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Arga sudah berlutut di hadapannya. Suasana ruangan hening. Dinda, ucap Arga pelan, namun jelas. Aku bukan pria paling romantis, bukan juga paling sempurna, tapi aku tahu satu hal sejak hari pertama kita ngobrol. Hidupku jadi lebih ringan. Kamu bikin aku berani jujur, berani berharap, dan berani bermimpi. Bering, Dinda menutup mulutnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak janji hubungan kita bakal selalu lancar, tapi aku janji, aku akan selalu nganterin kamu pulang, jagain kamu, dan nemenin kamu seumur hidupku. Arga membuka kotak kecil berisi cincin sederhana, namun elegan. Apakah kamu akan, Maxidi, mau nggak? Kamu jadi paket terakhir yang aku jaga selamanya. Dinda tertawa di tengah air matanya. Ia mengangguk cepat, tak mampu berkata apa-apa. Ya mas, ya banget. Riuh tepuk tangan pun memenuhi ruangan. Beberapa Arga ikut bersorak, dan rekan-rekan Dinda yang ternyata juga diundang mulai merangsek ke tengah, ikut memberi selamat. Beberapa bulan kemudian, pesta pernikahan mereka digelar secara sederhana, namun penuh kebahagiaan. Tidak di hotel mewah, tapi di sebuah taman hijau yang dipenuhi bunga-bunga liar. Seperti simbol bahwa hubungan mereka tumbuh dengan alami. Arga tetap seperti biasa, kadang menyelipkan pesan manis
di balik kotak makan siang Dinda. Sedangkan Dinda, ia tetap menjadi perempuan yang mandiri, ceria, dan selalu bisa membuat hari Arga lebih bermakna. Setiap ulang tahun pernikahan, Arga punya satu tradisi kecil yang unik. Ia selalu mengantar kado ke rumah mereka sendiri, mengenakan seragam kurir seperti dulu, lalu mengetuk pintu dan berkata, "Permisi, ada paket buat Mbak Dinda?" Dan Dinda akan membuka pintu dengan senyum penuh cinta lalu membalas, "Kurirnya boleh masuk nggak? Soalnya aku tungguin dari pagi." Mereka tertawa, lalu berpelukan. Bukan karena nostalgia, tapi karena mereka sadar kisah mereka dimulai dari hal yang sangat sederhana. Sebuah paket kecil, sebuah senyum ramah, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Karena ternyata cinta tak perlu kemewahan, cukup ketulusan dan keberanian untuk membuka hati.